Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations menjelaskan mengenai konsep economics of scale. Di situ, beliau menjelaskan bagaimana perintilan-perintilan dalam sebuah bisnis, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, jika diperhatikan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap organ perusahaan secara umum. Hal yang sama juga ditekankan oleh Tom Brady, seorang quarterback yang masuk ke dalam Liga American Football dengan tubuh krempeng dan badan yang tidak atletis, namun pada akhir karirnya memiliki 7 cincin Super Bowl, terbanyak dari pemain-pemain lainnya. Ia mengatakan, tugas saya hanya melempar, sisanya tergantung wide receiver saya. Keindahan sebuah mesin adalah ketika semua komponen melakukan hal yang berbeda dan semua komponen sama penting. Si sekrup harus percaya kepada si baut, sang oli harus percaya pada akurasi speedometer, si rem pun harus percaya pada lampu sen. Mobil tidak akan bisa berjalan jika remnya sangat pakem tapi oli mesin belum diganti. Atau mobil tidak akan bisa digunakan pada saat hujan ketika wiper mati. Tidak boleh ada satu komponen pun yang bisa menjadi terlampau kuat. Sebaliknya, semua komponen harus secara rendah hati menyerahkan pekerjaan yang ia tidak bisa lakukan pada komponen lain. Pada akhirnya, jika kepercayaan dan pekerjaan yang dilakukan satu persatu tersebut dijalankan dengan baik, akan terjadi economics of scale, di mana akhirnya mobil bisa digunakan dengan baik. Nama gue Libert, kita punya apa? Kita punya intro tadi menurut saya adalah jiwa dari local wisdom, khususnya di negara Indonesia sejak awal terbentuknya. Terdiri dari 1.000 suku bangsa, 17.000 pulau, 75.000 desa, saya rasa Indonesia merupakan utopia bagi kaum liberal yang menjunjung tinggi diversifikasi. Jack of all trades, master of none adalah sebuah frasa yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert Greene dalam bukunya Greene's Growth's Worth of Wit. Mempunyai beragam keunikan dan memiliki amunisi yang sangat banyak, tapi tak berkutik jika dihadapkan pada kasus khusus atau specialization. Itulah Indonesia. Secara ideal, local wisdom yang dimiliki Indonesia, jika dieksekusi dengan baik, akan menghasilkan 1.000 suku bangsa yang secara efisien melakukan 1.000 hal yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Atau kalau mau berbicara desa, 75.000 desa bisa memproduksi 75.000 produk unggulan. Dan jika misalkan saja satu desa punya 10 ahli, maka ada 750.000 ahli terbaik pada bidangnya yang bisa kita jadikan panutan. Namun pada akhirnya kita terjebak dengan satu atau dua produk unggulan dan 74.998 potensi yang terpendam. Kita sering terjebak atau FOMO pada tren-tren di luar negeri. Tapi mari kita lihat data. China, sebuah negara didaya nomor 2 di dunia, 98% bersuku bangsa Han. India, 72% bersuku bangsa Indo-Aryan. Sedangkan Amerika, 60%-nya bersuku bangsa orang kulit putih. Artinya apa? Artinya kebijakan yang dilakukan pada negara-negara trendsetter tersebut tidak akan berhasil dilakukan di Indonesia. Misalnya Indonesia pernah melakukan program Raskin pada masa Orde Baru, ingin melakukan program yang sama dengan Jepang dan China yang pada saat itu ingin mensubsidi dan mendorong produksi beras secara nasional. Singkatnya Jepang dan China sukses nih melakukan swasembada, sedang kita dengan berbagai macam tipografis dan wilayah malah kewalahan. Pangan pokok lain yang seharusnya dan sudah beratus-ratus tahun dimakan oleh warga dan yang sebenarnya bisa mensubstitusi beras malah dibabat, seperti sagu, ubi, kentang atau talas, dan akhirnya khususnya wilayah timur menjadi korban program ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya merubah Jack of all trades, master of none menjadi aces of all trades? Yang pertama toleransi. Maksudnya apresiasi. Toleransi menurut saya hanya sebuah pembiaran. Ya biar saja si A begitu atau biar saja B melakukan itu. Yang seharusnya kita lakukan itu apresiasi. Memiliki rasa senang ketika orang lain atau kelompok lain sukses. Bukan sekedar toleran. Kedua, desentralisasi. Kurangi peran pemerintah pusat, berdaya sendiri sebagai masyarakat yang mandiri. Pemerintah pusat yang duduk di bangku megah di Jakarta mungkin tidak tahu keunikan daerah masing-masing. Dan apakah Anda yakin menteri yang jumlahnya hanya 50-an mengerti tentang keunikan sebuah desa di let's say Papua? Saya rasa belum tentu. Inti yang mau saya sampaikan adalah kita punya senjata untuk bisa menjadi negara adidaya. Tapi senjata hanyalah alat.
Dan alat jika digunakan oleh orang yang tidak kompeten malah bisa melukai dirinya sendiri. Jadi, serah kita. Mau kita apakan alat ini? Tetap menjadi Jack of all trades, Master of none, atau menjadi Aces of all trades dan benar-benar menjadi top 4 negara di dunia. Bukan hanya berdasarkan populasi, tapi juga secara ekonomi, kekuatan politik, dan tingkat keunggulan yang tinggi. Jika Anda menyukai video opini politik dan pemberdayaan seperti ini, tap subscribe dan like video ini. Jika ingin berbagi pemikiran dengan saya secara langsung, saya terbuka untuk diskusi di kpkl.co.id. Sampai jumpa lagi di lain waktu.